Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bab 3080. Setelah perahu roh berhenti, semua orang menyadari sesuatu yang aneh. Ketika mereka melihat ke bawah ke lautan tinta, mereka menemukan bahwa kura-kura besar sedang mengendalikan perahu roh. Kura-kura suci, ini adalah kura-kura suci. Saya mendengar bahwa jika Anda menaklukkan kura-kura suci, Anda dapat menyeberangi lautan tinta sesuka hati. Petik 2. Mengapa ada begitu banyak kura-kura suci yang muncul? Sepertinya mereka mencegah kapal roh dari maju. Semua orang berbicara di semua tempat. Dave juga melihat kura-kura besar itu, tetapi tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa tentang mereka. Saya tidak tahu mengapa orang-orang ini menyebut mereka penyu suci. Pada saat ini, Zhou Tai berkata, semua kura-kura besar ini adalah binatang suci. Dibandingkan dengan monster itu, mereka jauh lebih berharga, menghasilkan banyak uang. Petik 2. Namun, meskipun binatang suci itu jinak, bahkan lebih sulit untuk menjinakkannya. Binatang suci ini sangat sombong, dan mereka sama sekali tidak mau mematuhi manusia. Bahkan jika beberapa binatang suci terbunuh, mereka tidak akan dijinakkan. Zhou Tai mengikuti Dave dan yang lainnya untuk menjelaskan, membuat Dave mengerti mengapa semua orang mengikuti kura-kura besar dan memanggil penyu suci. Apakah Cloud Pierre Ching Sek menjinakkan kura-kura suci semacam ini sehingga mereka dapat dengan mudah melewati lautan tinta? Ji Yun mengerutkan kening. Ji Yun mendengar dari murid-muridnya bahwa orang-orang dari Cloud Pierre Ching Sek menunggangi kura-kura roh melalui lautan tinta untuk menyelinap menyerang, mungkin kura-kura suci semacam ini. Itu benar, aku juga pernah mendengar bahwa Sekte Penusuk Awan entah bagaimana berhasil membuat sekelompok kura-kura suci menyeberangi lautan tinta dan menyerang kapal udara dari Sekte Surga Terbang. Dan tuan dari Sekte Leluhur Terbang, yang mengendarai perahu roh untuk mengejar gerbang awan, bukankah itu bodoh? Pihak lain memiliki tunggangan kura-kura yang begitu suci, bagaimana perahu roh bisa mengejar? Saya mendengar bahwa kapal roh tenggelam, dan bahkan hidup saya dipertaruhkan. Saya khawatir Sekte Feitian akan musnah. Petik 2. Zhou Tai bahkan tidak tahu bahwa Ji Yun adalah Sekte Feitian, tuan muda tertua, jadi dia berbicara tanpa menahan diri. Ketika Ji Yun mendengar ini, matanya dipenuhi amarah, tetapi Dave dengan lembut menariknya dengan tangannya, dia takut Ji Yun mau tidak mau melakukannya. Zhou Tai tidak memperhatikan perubahan ekspresi Ji Yun, dan dia masih berkata, jika Sekte Feitian dapat memiliki sekelompok kura-kura suci, maka tidak perlu takut dengan Sekte Penindik Awan. Sekte Penusuk Awan tidak terlalu kuat, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjinakkan sekelompok kura-kura suci. Zhou Tai jelas sangat iri dengan kelompok kura-kura suci di Chuan Yunmen. Dan pada saat ini, kapal roh yang semula tidak bergerak tiba-tiba mulai berguncang, lalu berubah arah, dan mulai berlayar. Semua orang panik ketika melihat ini, karena mereka menemukan bahwa perubahan haluan kapal roh itu semua karena kura-kura suci. Dan staf di kapal roh sedang sibuk saat ini. Di titik tertinggi perahu roh, beberapa orang yang mengenakan jubah gosip sedang melantunkan kata-kata, dan mereka terus mencubit formula di tangan mereka. Perahu roh mulai memancarkan cahaya keemasan terus-menerus, mencoba melawan kura-kura suci itu. Meskipun kura-kura suci tidak menyerang kapal roh, tidak mungkin mereka mengubah arah dengan menelan kapal roh. Anda harus tahu bahwa mohai sangat berbahaya, jika Anda pergi ke laut yang tidak diketahui, tidak ada yang tahu apa yang akan Anda temui. Satu demi satu cahaya keemasan melawan, tetapi masih tidak ada cara untuk menghentikan lusinan. Kura-kura suci yang melilit perahu roh dan bergerak maju. Melihat pemandangan ini, seseorang yang mengenakan jubah gosip berkata dengan lantang, teman-teman tahu, kemunculan tiba-tiba kura-kura suci di sini dianggap sebagai kebetulan. Kura-kura, mulai sekarang kamu bisa menyeberangi lautan tinta sesuka hati. Petik 2. Dan kura-kura suci ini hidup di lautan tinta sepanjang tahun, mereka harus tahu di mana akan ada harta karun di lautan tinta.
Petik 2. Kesempatan seperti ini langka, maukah kamu mencobanya? Setelah pria berjubah gosip selesai berbicara, seseorang akan bergerak. Bab 3081. Meski banyak orang tahu bahwa meski kura-kura suci itu tidak kejam, namun tidak mudah untuk menjinakkannya. Namun, beberapa orang tidak tahan lagi dan melompat dengan plop. Air di lautan tinta sangat gelap, melompat ke lautan tinta seperti melompat ke dalam tinta. Biksu ini tidak menyentuh air laut, tetapi melompat ke punggung penyu suci. Namun, kura-kura suci tidak langsung menyerang orang seperti monster lainnya. Sebaliknya, dia menggendong biksu itu di punggungnya dan mulai berenang di lautan tinta. Kura-kura suci sangat bersemangat, ada garis-garis seperti papan catur di kulit kura-kura, dan ada cahaya redup yang memancar darinya. Diiringi dengan berenang cepat dan goyangan kura-kura suci, biksu itu tampak berada dalam angin kencang dan ombak, tubuhnya bergetar. Melihat ini, biksu itu mengeluarkan pedang panjang dan menusuk kulit kura-kura dengan ganas. Dia ingin memasang pedang panjang di kulit kura-kura, dan dia bisa memegang pedang panjang itu dan menstabilkan tubuhnya. Melihat bahwa biksu itu akan menusuk tempurung kura-kura dengan pedang panjang, dan seseorang di perahu roh berteriak, "Berhenti, jangan gunakan kekuatan pada kura-kura suci, atau itu akan berbahaya." Tapi sudah terlambat, saya melihat biksu itu menusuk kulit kura-kura dengan pedang. Kekuatan kultivator ini di peringkat ke-7 dari alam fusion, dengan pedang ini menusuk ke bawah, mungkin memiliki kekuatan puluhan ribu kati. Kura-kura suci mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan cahaya pada cangkang kura-kura itu langsung meledak, seperti matahari yang tiba-tiba muncul di depan mata semua orang. Cahaya yang menyilaukan membuat semua orang memejamkan mata. Ketika cahaya menghilang, semua orang melihat bahwa biksu di kulit kura-kura telah mematahkan pedang panjang menjadi dua, dan dia sendiri terlempar tinggi oleh kekuatan, dan segera setelah nafas kura-kura suci, beberapa semburan air disemburkan keluar. Pancaran air hitam menghantam tubuh kultivator seperti pedang tajam, menyebabkan darah berceceran di tubuh kultivator dalam sekejap. Melihat ini, pria berjubah gosip di perahu roh buru-buru melemparkan tali dan menarik biksu itu kembali ke perahu roh. Semua orang berkumpul dan melihat pembudidaya yang ditembak dengan beberapa luka oleh jet air. Saya melihat bahwa area di sekitar luka biksu itu sudah menghitam, disertai dengan semburan bau busuk, yang jelas disebabkan oleh infeksi pada lukanya. Pria berjubah gosip melangkah maju dan melihat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudah berakhir, tidak ada harapan." Meskipun binatang suci ini tidak mengambil inisiatif untuk menyakiti orang dan tidak kejam, itu bukan berarti mereka tidak memiliki temperamen. Kamu bisa menjinakkan mereka tanpa kekuatan. Petik 2. Tapi jika kamu menggunakan kekuatan, inilah akhirnya, air laut di lautan tinta sangat beracun, dan akan sulit untuk menyembuhkan luka apapun. Jika kamu berani menggunakan kemampuanmu untuk membunuh. Ini jika kura-kura suci berkata, kita semua akan berada dalam bahaya, dan di lautan tinta ini, binatang suci ini adalah tuannya. Semua orang terdiam setelah mendengarkan pria itu, kata-kata, untuk menjinakkan kura-kura suci, kamu tidak bisa menggunakan kekuatan, jadi akan jauh lebih sulit. Orang-orang ini benar-benar cuek. Jika mereka bisa menggunakan kekuatan, bukankah semua ahli itu bisa mendapatkan binatang suci sebagai tunggangan? Diakui oleh binatang suci ini dalam hal ideologi. Zhou Tai memandang biksu yang meninggal secara tragis, dan berkata dengan mendengus dingin. Bagi orang lain, kematian seorang biksu tidak lebih dari masalah sepele. Lagi pula, di dunia surga dan manusia ini, ada pertempuran setiap hari, dan para biksu mati setiap hari. Jika mereka tidak berada di kapal roh saat ini, banyak orang mungkin akan memperebutkan beberapa hal sepele. Tapi ini di kapal roh, jika ada perkelahian, kapal roh tidak tahan, dan semua orang akan menderita. Bab 3082.
Oleh karena itu, pertempuran tidak diperbolehkan di kapal roh ini, dan tidak ada yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung dengan orang lain. Setelah mengetahui hal ini, beberapa biksu tidak dapat menahan diri untuk melompat dari kapal roh, ingin menaklukkan kura-kura suci sebagai tunggangan. Para beku ini melompat ke atas cangkang kura-kura suci, dan kura-kura suci itu hanya berteriak, dan kemudian membawa para beku bolak-balik di lautan tinta. Angin kencang, ombak, dan turbulensi menyebabkan banyak biksu jatuh ke lautan tinta. Para biksu yang jatuh ke air melompat kembali ke perahu roh satu demi satu, tetapi wajah semua orang sangat jelek, terlihat memang ada semacam racun di dalam air lautan tinta. Melihat bahwa meskipun orang-orang ini jatuh ke air, mereka tidak mengalami banyak kerusakan, sehingga banyak orang merasa lega. Jika binatang suci bisa dijinakkan, itu akan menjadi hal yang sangat mulia. Banyak biksu melompat dari kapal roh satu demi satu, yang membuat lusinan kura-kura suci memiliki biksu di atasnya. Kura-kura suci membawa para biksu terus melompat dan berenang, menyebabkan kapal roh berhenti. Melihat pemandangan ini, pria berjubah gosip menghela nafas panjang. Karena kapal roh ini ditelan oleh kura-kura suci lagi, dan saya tidak tahu kemana ia akan kembali, jika tersesat di lautan tinta ini, itu akan berakibat fatal. Namun tak lama kemudian, para biksu ini juga kembali ke kapal roh dengan panik, tidak ada yang berhasil menjinakkan penyu suci. Saudaraku, bisakah kamu menjinakkan kura-kura suci ini? Gao Qilan memandang Dev, berkedip dan bertanya. Di depan Zhou Tai, Gao Qilan menelepon saudara laki-laki Dev, tetapi hanya saudara laki-laki ini yang hampir tidak membuat hati Dev luluh. Meski Gao Qilan sedingin es saat berhadapan dengan orang lain, ditambah dengan aura sedingin es di tubuhnya, orang lain tidak berani mendekat dengan mudah. Tapi di depan Dev, Gao Qilan berubah menjadi wanita kecil. Karena dia memilih untuk mengikuti Dev, dia harus mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Dev. Sayaku tidak tahu. Dev menggelengkan kepalanya. Dev tidak tahu apakah dia bisa menjinakkan kura-kura suci. Lagi pula, dia belum pernah mencobanya. Meskipun dia juga memiliki aura ras binatang, kura-kura suci berbeda dari monster-monster itu. Dev Ping tidak tahu apakah aura orc di tubuhnya akan berpengaruh pada kura-kura suci ini. Sekelompok sampah, biarkan aku melakukannya. Dengan dingin teriak, hantu gunung iblis melangkah maju mengenakan jubah hitam. Lihat sesampainya di hantu gunung iblis, banyak orang memberi jalan satu demi satu, dan wajah Zhou Tai menjadi sangat jelek ketika dia melihat lelaki tua ini. Lagi pula, dialah orangnya yang menamparkan kedua penjaganya dan lelaki tua itu sampai mati di dermaga. Seorang pelayan, melihat ekspresi Zhou Tai, Dev bertanya dengan bingung, apakah kamu masih takut pada lelaki tua ini? Dia membunuh orang-orangmu di dermaga, kurasa kamu tidak berani berbicara. Ketika Zhou Tai mendengar ini, wajahnya langsung menjadi tidak senang, dan dia mendengus dingin, bagaimana aku bisa takut padanya? Keluarga Zhou kita ada di sini, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Petik 2. Aku hanya tidak ingin melakukan apapun di dermaga dan mengacaukan waktu untuk melaut. Ketika kapal roh kembali ke pantai, aku akan mengambil nyawa orang tua ini. Petik 2. Zhou Tai tidak ingin menunjukkan rasa takut di depan Gao Qilan. Begitu Zhou Tai selesai berbicara, penatua hantu gunung iblis sepertinya telah mendengarnya, dan tiba-tiba berbalik untuk melihat Zhou Tai. Penatua hantu gunung iblis memandang Zhou Tai dengan matanya yang menakutkan. Pada saat itu, seluruh tubuh Zhou Tai gemetar, dan keringat dingin mengalir dari dahinya dalam sekejap. Tetapi penatua hantu gunung iblis tidak mengatakan apa-apa, tetapi melompat dan melompat dari roh itu, kapal. Melihat penatua hantu gunung iblis melompat dari perahu roh, Zhou Tai baru saja menyeka keringat dinginnya. Apa identitas lelaki tua ini yang membuatmu berkeringat dingin karena ketakutan? Petik 2. Dev memandang Zhou Tai sambil tersenyum dan bertanya. Zhou Tai berhenti membual, tetapi berkata, orang tua ini adalah hantu tua dari gunung iblis.
Naga itu melihat kepalanya dan tidak melihat ekornya. Metodenya sangat kejam. Saya mendengar bahwa orang ini memakan hati anak-anak, itu adalah sangat buruk. Bersambung.